Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok SBG 3 dari kelas Teknik Sipil 01 Universitas Tidar mohon izin untuk mempresentasikan terkait dengan plat lantai. Next. Eh, Kelompok kami beranggotakan Mas Unggul Dwi, Mas Mahnizar, Mas Bagus, saya sendiri, Hani Fadil, dan Mas Izudin. Next. Tentang plat lantai. Eh, Plat lantai didefinisikan sebagai lantai yang tidak terletak di atas tanah langsung, merupakan lantai tingkat pembatas antara tingkat yang satu dengan yang lain. Plat lantai didukung oleh balok-balok yang bertumpu pada kolom-kolom bangunan. Plat lantai merupakan struktur solid tiga dimensi dengan bidang permukaan yang lurus, datar, dan tebalnya jauh lebih kecil dibanding dengan dimensi yang lainnya. Ya, yang selanjutnya ada fungsi plat lantai, yaitu sebagai pemisah ruang bawah dan ruang atas. Yang selanjutnya, plat lantai sebagai tempat berpijak penghuni di lantai atas. Eh, Plat lantai juga sebagai media untuk menempatkan kabel listrik dan lampu pada ruang bawah. Yang keempat, plat lantai meredam suara dari ruang atas maupun dari ruang bawah. Plat lantai juga untuk menambah kekuatan bangunan pada arah horizontal. Ya, selanjutnya ada ketebalan plat lantai ditentukan oleh satu, besar lendutan yang diinginkan, ya, lebar bentangan atau jarak antara balok-balok pendukung. Yang ketiga, untuk sebagai bahan material konstruksi dan plat lantai. Selanjutnya ada tipe-tipe plat lantai. Ya, satu diantaranya plat lantai kayu. Plat lantai ini terbuat dari kayu yang dirangkai dan disatukan menjadi satu kesatuan yang kuat sehingga terbentuklah bidang injak yang luas. Yang kedua ada plat beton. Plat ini umumnya bertulang dan dicor di tempat bersamaan dengan balok penumpu dan kolom pendukungnya. Plat lantai ini dipasang tulangan baja pada kedua arahnya dan tulangan silang untuk menahan momen tarik dan juga lenturan. Yang ketiga ada plat baja. Konstruksi plat baja ini biasanya digunakan pada bangunan yang komponen-komponen strukturnya sebagian besar terdiri dari material baja. Pada tahap ini plat lantai umumnya digunakan pada bangunan semi permanen seperti bangunan untuk bengkel, bangunan gudang, dan lain-lain. Yang keempat ada plat yumen yang merupakan kependekan dari plat lantai kayu semen. Plat lantai ini terbuat dari potongan kayu kecil yang dicampur dengan semen dan dibuat dengan ukuran 90 x 80 cm. Plat lantai ini termasuk plat lantai yang masih baru dan masih jarang digunakan. Kelebihan dan kekurangan plat kayu. Kelebihan yang pertama karena harga yang relatif murah dan mudah didapatkan. Yang kedua, plat kayu lebih ringan dibanding dengan plat-plat yang lain. Yang ketiga, mudah dikerjakan karena plat kayu mudah dibentuk. Kekurangannya hanya diperbolehkan untuk konstruksi bangunan yang sederhana dan ringan. Yang kedua, bukan benda peredam yang baik. Yang ketiga, mudah terpengaruh oleh cuaca seperti hujan, panas, dan lain-lain. Kelebihan dan kekurangan plat beton. Kelebihannya yang pertama, watakan beton bertulang relatif tinggi dari bahan konstruksi lain. Yang kedua, memiliki ketahanan yang tinggi terhadap api dan air. Yang ketiga, biaya pemeliharaan beton bertulang hampir sangat rendah. Kekurangannya yang pertama, waktu pengerjaan beton lebih lama. Yang kedua, kualitas beton bertulang variatif bergantung pada kualifikasi para pembuatnya. Yang ketiga, bervariasi sifat-sifat beton dan proporsi campuran serta pengadukannya. Selanjutnya, ada beberapa persyaratan dalam pelaksanaan pembuatan plat beton. Di antaranya adalah
1. Plat lantai harus mempunyai tebal sekurang-kurangnya 12 cm. Sedangkan untuk plat atap sekurang-kurangnya memiliki tebal 7 cm. Yang kedua, harus diberi tulangan silang dengan diameter minimum 8 mm dari baja lunak atau baja sedang. Kemudian yang ketiga, pada plat lantai yang tebalnya lebih dari 25 cm harus dipasang tulangan rangkap atas dan juga bawah. Lalu yang keempat, jarak tulangan pokok yang sejajar tidak kurang dari 2,5 cm dan juga tidak lebih dari 20 cm atau dalam kata lain 2 kali tebal plat lantai dan juga hendaknya dipilih yang terkecil. Kemudian semua tulangan plat harus terbungkus lapisan beton setebal minimum 1 cm dengan tujuan untuk melindungi baja dari karat, korosi, ataupun kebakaran. Selanjutnya, bahan beton untuk plat harus dibuat dari campuran dengan perbandingan 1 semen, 2 pasir, 3 kerikil plus air. Itu digunakan bila untuk lapisan. Dan yang terakhir adalah harus dibuat dengan perbandingan 1 semen, 1,5 pasir, dan 2,5 kerikil plus air secukupnya agar menghasilkan campuran yang kedap air. Next. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari plat baja. Kelebihan yang pertama itu kuat tarik tinggi, yang kedua dibandingkan beton lebih lentur dan juga lebih ringan. Kemudian ketiga, hampir tidak memiliki perbedaan nilai muai dan susut. Kemudian kekurangannya itu, yang pertama tidak fleksibel seperti kayu yang dapat dipotong dan dibentuk. Kedua, lemah terhadap gaya tekan. Ketiga, tidak tahan terhadap api. Metode struktur plat lantai pada bangunan gedung. Ada beberapa metode pembuatan plat lantai pada bangunan gedung. Yang pertama ada metode konvensional. Metode konvensional adalah pengerjaannya dilakukan di tempat menggunakan bekesting dan perancah. Plat lantai ini umumnya dicor di tempat bersamaan dengan balok penampang. Plat lantai jenis ini adalah plat lantai yang paling sering kita temui di sekitar kita. Ya, metode yang selanjutnya yaitu ada metode half slab. Half slab merupakan precast plat cetak plat yang dicor separuh dari tebal plat yang direncanakan, di mana separuh tebal plat akan dicor secara konvensional. Selanjutnya ada metode bondek. Metode ini bisa digunakan untuk metode pengganti kayu. Metode ini adalah jenis plat lantai yang berlapis galvanis atau yang sering disebut dengan structural floor decking yang berfungsi sebagai alternatif pengganti sistem konvensional yang selama ini menggunakan triplek sebagai bekasting plat lantainya. Next. Kemudian ada metode precast. Beton jenis ini material yang digunakan sebagai plat lantai menggantikan material lainnya seperti kayu dan baja. Pembebanan plat. Berdasarkan Peraturan Pembebanan Indonesia untuk Gedung tahun 1983, pembebanan dibagi atas beberapa jenis. Yang pertama, beban mati, yang kedua, beban hidup, yang ketiga, beban angin, yang keempat, beban gempa. Adapun elemen pembebanan untuk plat lantai yaitu yang pertama, beban hidup untuk rumah tinggal, beratnya 200 kg per meter kuadrat. Yang kedua, beban hidup seperti pabrik, ruang alat, dan lain-lain, bebannya 400 kg per meter kuadrat. Yang ketiga, penutup lantai dari ubin semen Portland, bebannya 24 kg per meter kuadrat. Yang keempat, berat dinding pasangan bata tebal setengah batu, beratnya 250 kg per meter kuadrat. Yang kelima, berat jenis beton, beratnya 2.400 kg per meter kubik. Selanjutnya, ada pengujian pembebanan di lapangan menurut SNI T15 1991 nomor 03. Adapun peraturan uji beban yang digunakan dalam pengujian lanjutan plat lantai dikutip dari
tata cara perhitungan struktur beton untuk bangunan gedung SNI T15 199103 pasal 3 ayat 1 pasal 3 ayat 13 butir 4. Untuk penentuan beban, dalam menentukan beban dipakai pasal 3 ayat 13 butir 4 sub butir 3 dan 4, yaitu bagian struktur yang dipilih untuk dibebani harus diberi sesuatu beban total, termasuk beban mati yang telah bekerja, yang ekuivalen dengan 0,85 1,2D plus 1,6 L. Beban uji harus dilakukan dalam tidak kurang dari 4 tahapan penambahan beban yang kira-kira sama tanpa hentakan pada struktur. Selanjutnya ada pengukuran landutan. Pengujian beban dilakukan untuk mengetahui besar landutan pada plat akibat beban yang diberikan. Hal ini terdapat pada pasal 3 ayat 13 butir 4 subbutir 3 dan 8, yaitu bila bagian struktur yang diuji tidak menunjukkan gejala keruntuhan terlihat secara nyata, maka kriteria berikut harus digunakan sebagai indikasi perilaku yang memuaskan, yaitu 1. Bila landutan maksimum terukur A dari suatu balok, lantai, atau atap kurang dari atau 20.000 H. Kedua, bila landutan maksimum terukur A dari suatu balok, lantai, atau atap melebihi 20.000 H, maka pemulihan landutan selama 24 jam setelah beban diangkat sekurang-kurangnya 75% dari landutan maksimum untuk beton non-pratekan atau 80% untuk beton pratekan, di mana IT adalah bentang terpendek dan H adalah tebal plat. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.